materi dari mata kuliah Logika Informatika masih melanjutkan topik pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai aturan dalam pembuktian, gitu kan ya. Nah, jadi yang hari ini akan kita bahas itu adalah aturan mengenai negasi yang berganda. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai aturan konjungsi, gitu kan ya. Jadi ada dan eliminasi dan juga ada dan introduksi. Nah, untuk yang sekarang sekali lagi kita akan bahas mengenai aturan negasi berganda ya. Aturan negasi berganda. Oke, sekarang kalau yang aturan negasi berganda itu bunyinya gitu kan ya. Kalau misalnya dibuat dalam notasi seperti ini. Jadi ada negasi gitu. Jadi, kalau misalnya ada formula berbentuk pi, ketika diberikan yang namanya aturan negasi berganda, maka akan dituliskan sebagai berikut. Jadi negasi pi gitu ya. Jadi negasi pi. Nah, di dalam aturan negasi berganda ini sendiri perlu diketahui ya bahwa tidak ada perbedaan dari formula pi dan negasi bergandanya. Dengan kata lain, pi dengan yang namanya negasi double negasi ya, negasi berganda dari pi ini tuh sama. Ini sama, ekuivalen nilainya. Oke? Jadi tidak ada perbedaannya. Kenapa nih? Coba lihat. Ada kalimat yang menyatakan, yang saya kasih tanda ini, tidak benar bahwa saat ini tidak hujan. Sekali lagi, tidak benar bahwa saat ini tidak hujan. Artinya apa? Artinya saat ini hujan gitu. Jadi dua kali negasi menjadikan kalimat tersebut merupakan kalimatnya sendiri gitu. Ya, misalnya yang tadi contohnya, tidak benar bahwa saat ini tidak hujan. Artinya sama dengan kalimat saat ini hujan. Misalnya lagi yang lain apa? Tidak benar bahwa misalnya tidak benar bahwa baju itu berwarna merah. Oke, tidak benar bahwa baju itu berwarna merah. Bahwa baju itu berwarna merah. Waduh, nggak kelihatan. Merah. Nah, artinya apa? Ya, artinya kalimatnya ini sama dengan baju itu tidak berwarna merah ya. Ini dia. Tidak berwarna merah. Terdapat dua kata tidak, artinya ada negasi ganda. Nah, ini kan sama aja dengan baju itu berwarna merah gitu kan. Oke, tidak benar bahwa anak itu tidak tinggi. Artinya sama dengan anak itu tinggi gitu ya. Oke, nah ini dia mengenai yang namanya negasi berganda. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk aturan negasi berganda ini sendiri dia ada dua aturannya. Yang pertama adalah negasi berganda eliminasi. Kemudian yang kedua adalah negasi berganda introduksi. Oke, negasi berganda eliminasi dan negasi berganda introduksi. Kalau yang ini eliminasi ya, yang eliminasi sama dengan kata eliminasi. Ingat bahwa kalau mengenai eliminasi berarti kita menghilangkan, kan gitu kan? Menghilangkan salah satu dari pernyataan. Sama seperti pada aturan konjungsi sebelumnya. Eliminasi juga begitu, kita menghilangkan. Di dalam aturan negasi berganda, pada bagian eliminasinya, kita menghilangkan tanda negasi berganda. Jadi perhatikan ini ya, di atas garis ini kita punya yang namanya double negasi ataupun negasi berganda dari pi
yang saya tunjuk ini double negasi dari P ataupun negasi berganda dari P. Kemudian ada aturan, ya kan? Negasi berganda, eliminasi. Artinya kita hilangkan tandanya ini, tanda negasi gandanya ini, sehingga di kesimpulan menjadi P itu sendiri. Oke? Nah, ini untuk eliminasi. Yang kedua itu introduksi. Nah, untuk introduksi itu, ini misalnya kita punya P ini kemudian diberikan yang namanya aturan negasi berganda introduksi. Negasi berganda introduksi. Nulisnya seperti ini ya, jadi negasi I. Nah, hasilnya apa? Hasilnya, tanda negasi berganda itu akan diberikan di depan P tadi. Jadi negasi P. Gitu ya. Ingat, kalau eliminasi, kita menghapus tanda dari negasi berganda. Kalau introduksi, kita memberikan tanda dari negasi berganda. Yang ini menghapus, yang ini memberikan, menambahkan tanda negasi berganda. Nah, negasi berganda ini dianggap valid ataupun dianggap sah gitu ya, karena tadi kan kita udah di depan dikemukakan bahwa untuk kalimat dari P itu sama dengan negasi berganda dari P itu sendiri. Ya, sekali lagi contohnya yang tadi, tidak benar bahwa saat ini tidak hujan. Ini sama dengan kalimat saat ini hujan. Ya. Kalau saat ini hujan dinegasikan jadi apa? Saat ini tidak hujan. Dinegasikan sekali lagi berarti kan jadinya tidak benar bahwa saat ini tidak hujan. Ya kan? Jadi bisa dianggap bahwa double negasi berganda dari kalimat ini sama aja dengan kalimat yang tadi, yaitu bahwa saat ini hujan. Jadi makanya sekali lagi saya bilang di sini bahwa double negasi berganda dari P sama dengan P itu sendiri. Ya, negasi berganda dari P sama dengan P itu sendiri. Jadi ketika ada negasi berganda dari P, kemudian kita hilangkan tandanya, sama dengan P. Nah, kalau P itu sendiri sama dengan negasi berganda dari si P. Jadi kalau ada kalimat P, ekspresi P, kemudian kita tambahkan dengan tanda negasi berganda, akan sama saja maknanya. Oke? Diingat ya. Oke? Nah, di sini juga ada tambahannya, katanya aturan untuk negasi tunggal juga ada. Nah, tapi yang untuk aturan negasi tunggal itu akan ada di pembahasan yang selanjutnya. Jadi ini beda ya, kalau yang negasinya tunggal ataupun tanda negasinya hanya satu. Oke, kalau gitu kita ke contoh dulu. Bagaimana penggunaan dari aturan negasi berganda introduksi. Kita lihat aturan negasi berganda introduksi lebih dulu ya. Nanti diberikan sebuah ekspresi seperti ini. Oke. Kemudian kita mau membuktikan benar nggak ini? Valid tidak kalimat ini? Atau bisa tidak dibuktikan kalimat ini? Cara bacanya adalah PQ akan dibuktikan gitu ya, atau dapat dibuktikan, lebih bagus kayaknya dapat dibuktikan, negasi berganda ya, tadi kita nyebutnya negasi berganda. Negasi berganda dan Q. Sekali lagi, PQ dapat dibuktikan negasi berganda P dan Q. Artinya gini, premisnya adalah P dan Q, kan gitu kan? Seperti yang kemarin juga ada premis. Premis berada di belakang tanda dari ini. Tanda ini dibacanya adalah turnstile. Turnstile. Oke, turnstile, bacanya turnstile. Nah, jadi P, Q sebagai premis, kemudian ada tanda ini tadi ya, turnstile. Kemudian ini adalah kesimpulan yang mau kita buktikan. Nih, yang ada di belakang tanda turnstile, yang ada setelah tanda turnstile itu yang akan kita buktikan. Oke,
Jadi cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya bisa kita ditunjukkan sebagai berikut ya. Pertama adalah selalu tulis premisnya. Karena ada dua premis yang dipisahkan oleh tanda koma, berarti pertama tulis P sebagai premis. Tuliskan keterangannya ya. Oke, kemudian yang kedua ada Q. Q juga di sini sebagai premis. Oke, ini dari sini kita mau beranjak untuk penyelesaian yang ada di belakang tanda turnstile tadi. Negasi berganda P dan Q. Maka yang harus dilakukan gitu kan, tentu kita mau ini kan, langkahnya itu kita udah bisa bayangkan bahwa harus ada ini negasi berganda P, lalu harus ada Q. Q kebetulan udah ada kan di premis, jadi nggak usah diapa-apain Q-nya gitu. Q-nya nggak usah diapa-apain. Sekarang P-nya diberi tanda apa supaya bisa jadi negasi berganda P? Iya, harus diberi aturan negasi berganda introduksi. Karena kan kita memberi tanda. So, di nomor 3, ini saya buatkan negasi P. Ya, negasi P. Datangnya dari mana? Harus ditulis keterangannya ya. Kalau nggak ditulis di keterangannya, datang dari mana aja, itu tandanya itu nggak benar, itu salah. Nah, datangnya dari aturan, gitu kan? Negasi berganda introduksi pada kalimat 1. Ya, simbol-simbolnya tolong diingat. Sekali lagi, ini keterangannya adalah negasi berganda introduksi I ya pada kalimat 1. Selanjutnya kita gabungkan ya kan negasi berganda P ini tadi dengan Q. Pakai aturan apa di situ? Pakai menggabungkan dengan dan introduksi ya, betul. Nah, jadi di kalimat selanjutnya gitu ya, kita bisa tuliskan negasi berganda P dan Q yang diambil dari apa itu? Dan introduksi, nulisnya gitu kan kemarin ya, dan introduksi pakai tanda dan lalu ada huruf I-nya. Nah, jangan lupa ini ada 2 kalimat yang disatukan, yaitu kalimat dari nomor 3 dan kalimat dari nomor 2. Ya, ini artinya seperti ini penulisannya. Oke. Dan introduksi dari kalimat 3 dengan kalimat 2. Makanya dan I 3,2 maksudnya gitu ya. Nah, apakah ini sudah terbukti? Sudah, karena kan tadi kita pengennya hasil akhirnya ini. Oke, jadi ini sudah terbukti. Oke, bisa ya kira-kira ya dari mana datangnya gitu. Yang perlu diperhatikan itu gini, setiap komponen-komponennya udah ada belum? Misalnya tadi kan kita kan mau pakai dan introduksi tapi harus ada Q-nya nih. Q-nya udah ada belum? Nah, udah ada, kan ada premis. Misalnya tadi Q-nya belum ada, yaitu ada aturan lagi. Misalnya entah harus mengeliminasi bagian mananya ataupun harus pakai aturan yang lainnya lagi gitu kan. Tapi yang jelas di sini Q-nya sudah ada, jadi tidak perlu lagi dibuat aturan yang lebih lanjut. Jadi kita bisa langsung gabungkan. Tapi juga harus ingat, harus ada negasi berganda dari P. Nah, disitulah tadi kita pakai aturan yang negasi berganda P, negasi berganda yang introduksinya. Bisa ya? Oke. Nah, kita ke slide selanjutnya untuk contoh 2 kalau gitu. Nah, untuk contoh 2, kita akan gunakan aturan negasi berganda eliminasi. Ya, aturan negasi berganda eliminasi. Contohnya ada soal nih. Negasi P dan Q dapat dibuktikan P. Ini mau kita nyatakan apakah ekspresi ini valid atau tidak. Bisa terbukti atau tidak gitu kan. Nah, perhatikan di sana. Ada premis-premisnya, yaitu
negasi berganda P dan Q, lalu ada Q, dipisahkan oleh koma ya. Jadi ada berapa premis di situ? Itu ada 2. Yang ini tadi, negasi-negasi P dan Q, lalu yang Q, dia sendirian. Apa yang menjadi kesimpulan? Tentu yang di belakang tanda turnstile. Jadi ini, si P-nya. Ini yang mau dibuktikan. Kita bisa lakukan dengan eliminasi gitu ya. Nah, kita bisa melakukannya dengan eliminasi. Kalau gitu kita tulis dulu lah ya premisnya ya. Yang pertama premisnya adalah negasi P dan Q. Nah, ini ditulis semua ya, bukan dipisahin ada dan Q gitu, enggak. Pemisahnya adalah tanda komanya. Pemisahnya ini adalah tanda komanya. Jadi ini premis yang pertama, kita tuliskan keterangannya sebagai premis. Oke? Lalu yang kedua, karena ada 2 premis di sana, premis yang satunya lagi yang ini, Q-nya sebagai premis juga. Nah, kita mau mengambil P saja. Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama? Oke, nah di sini kita udah harus pikirkan alurnya seperti apa, langkahnya mau seperti apa. Karena kita tahu bahwa negasi berganda dari suatu premis adalah premis itu sendiri, ya berarti kita bisa ngambil bagian ininya aja kan ya. Bagian negasi berganda dari P-nya aja kan? Oke, bagian dari si negasi berganda P-nya. Tapi masalahnya di sini kan dia ada tanda dan-nya. Ada tanda dan Q. Berarti harus dihilangkan dulu Q-nya. Supaya negasi berganda dari P bisa berdiri sendiri. Pakai apa kita di situ? Iya, kita bisa eliminasi. Kita eliminasi dengan menggunakan aturan dan eliminasi. Yang dieliminasi itu yang bagian kirinya apa yang bagian kanannya? Yang double, yang negasi berganda P-nya atau yang Q-nya? Tentu kita hilangkan yang Q-nya. Berarti apa tuh di situ? Dan eliminasi pakai E1 ya. Oke, E1. Karena yang dipertahankan itu yang sebelah kirinya, jadi E1. So, di langkah ketiga, ini dia, yang kita lakukan adalah negasi P yang didapatkan dari eliminasi dan eliminasi 1 pada kalimat 1. Ya. Jadi kalau kalian melibatkan premisnya, itu harus ditunjukin kalimat yang mana? Kalimat yang 1 kah? Kalimat yang kedua kah? Gitu ya. Ini harus ada keterangannya. So, kita punya sekarang negasi berganda dari P. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, bahwa negasi berganda dari P itu sama dengan si P itu sendiri. Oke, jadi di langkah keempat yang kita lakukan adalah kita buat P yang didapatkan dari menghilangkan tanda negasi berganda alias negasi berganda eliminasi ya, negasi E gitu kan, pada kalimat nomor 3. Nah, pada kalimat nomor 3. Jadi hasilnya sendiri tadi adalah si P, sehingga terbukti bahwa kalimat ini valid ataupun sah gitu ya. Ada juga yang bilang ini kalimat yang legal. So, yang perlu diperhatikan itu tadi ya, apa saja yang harus dihilangkan atau apa saja yang perlu ditambahkan dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan sebelumnya. Kita lanjut lagi kalau gitu ke contoh yang lain yang lebih rumit. Kita mau membuktikan P gitu kan ya, negasi Q dan R. Terbukti bahwa negasi P dan R. Nah, langkah-langkahnya itu kita tuliskan dulu premis-premisnya. Premisnya apa? Ada P, terus ada negasi Q dan R ya. Negasi Q dan R. Ini karena pakai bahasa Inggris jadi nulisnya premise gitu. Tapi bahasa Indonesia nggak masalah, premis gitu juga boleh ya. Premis. Oke, ini premisnya, premis pertama, premis kedua. Kemudian di sini kita mau
mengambil ini ya. Mengambil gini. Kita kan mau bikin negasi-negasi P dan R. Negasi-negasi P dan R gitu kan. Berarti kita harus punya negasi P. Nah, karena udah diberikan P di premis, kita bisa langsung kasih aturan negasi berganda introduksi pada kalimat P tadi. Ya, jadi negasi berganda introduksi untuk P, hasilnya jadi gini, negasi P. Nah, harus dituliskan keterangannya dari kalimat berapa kamu tulis itu gitu kan? Dari kalimat 1. Jadi negasi I, oke, double negasi ataupun negasi berganda introduksi dari kalimat pertama. Jadi gini, negasi I 1. Sudah tahu ya ceritanya dari mana tadi? Dari ini ya kan, dari P-nya ini di negasi I, dikasih tanda double negasi. Pada kalimat pertama tadi jadi negasi P. Oke, ini keterangannya ya. Nah, setelah itu apalagi? Kamu butuh ini kan, R kan? Kamu butuh R. Cuman kalau R-nya itu kita masih ada di dalam tanda ini. Ya, kita masih ada di dalam tanda ini. So, kita harus keluarkan dulu R-nya dari dalam kurung ini kan gitu kan? Artinya kita harus hilangkan dulu tanda negasi berganda dari dalam kurung ini gitu loh. Jadi apa? Pakai aturan negasi berganda eliminasi. So, kita lakukan eliminasi dari negasi bergandanya tadi ya. Jadi tersisalah Q dan R. Ini negasi berganda pada kalimat nomor 2. Dari sini ngambilnya ya. Nah, jadi negasi berganda E2 gitu. Oke. Nah, ini udah ada Q dan R. Tadi kan kita biar bisa pakai aturan dan introduksi nanti ya. Berarti kamu butuh R gitu kan? Kita butuh R. Berarti kita harus hilangkan R-nya dari kalimat yang nomor 4 ini tadi dengan menggunakan aturan eliminasi pada introduksi. Eliminasi pada konjungsi. Jadi, kita hilangkanlah R-nya. Kita hilangkan Q-nya. Ya, kita hilangkan Q-nya dengan ini. Dan eliminasi pada kalimat 4. Khususnya kita menghilangkan Q. Oke, ini hasilnya nih. Jadinya R. Jadi di langkah selanjutnya udah bisa. Jadi langkah terakhir bahwa kita mau menuliskan negasi P dan R. Negasi P dan R berarti pakai tanda ini kan. Dan introduksi, ya kan? Dari kalimat 3 dengan kalimat nomor 5. Jadi ini hasilnya. Negasi P dan R. Sehingga terbukti. Oke, ada satu contoh lagi. Bisa dilihat di sini. Ini kita mau membuktikan P dan Q dan R, S dan T dapat dibuktikan Q dan S. Seperti biasa, yang menjadi premisnya itu semua yang dipisahkan oleh tanda koma. Ada berapa premis kalau gitu? Ada 2 ya. Ada 2 premis. Nanti dalam prosesnya kita mau mengambil kesimpulan ini yang di belakang tanda turnstile ini bahwa ada Q dan S. Oke, kita mulai. Kalau gitu, langkah-langkahnya untuk nomor pertama dan nomor kedua kita tuliskan premisnya. Premisnya ada P dan Q dan R. Premis kedua adalah S dan T. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan prosesnya, gitu kan? Kita butuh Q, kita butuh S. Kebetulan untuk Q-nya itu ada di dalam sini, ada di dalam kurung ini. Jadi, kita bisa berpikir bahwa berarti saya harus hilangkan apa dulu nih? Iya, hilangkan R dulu kan gitu kan? Jadi di langkah ketiga saya hilangkan R-nya, yaitu dengan proses dan eliminasi 1 pada kalimat pertama sehingga tersisalah P dan Q. Oke, sekali lagi, dan eliminasi 1 pada kalimat pertama sehingga tersisa P
P dan Q. Kita menghilangkan R-nya ya. Dan eliminasi 1 pada kalimat pertama, hilang R-nya, dapat P dan Q. Oke, kalau gitu sekarang, kan tadi ceritanya mau ngambil Q ya. Bisa kita hilangkan sekali lagi P-nya, sehingga di langkah keempat itu dilanjutkan dengan dan eliminasi 2 pada kalimat ketiga yang memberikan Q. Oke, kalau gitu sekarang kita mau cari apa nih? S-nya ya. Kita cari S-nya dulu. Jadi nggak bisa langsung kasih tanda dan S gitu, enggak ya. Kita cari S-nya dulu. Ternyata S-nya itu nggak ada diberikan di premis. Oke? Nggak ada diberikan di premis. Adanya juga S dan T. Berarti kalau di S dan T diberikan, kita bisa eliminasi T-nya kan? Boleh ya, pakai aturan dan eliminasi. Nah, jadi di kalimat kelima ini ya, di kalimat kelima, kita mengeliminasi T, biar nanti tinggal S-nya. Jadi, dan eliminasi 1 pada kalimat 2 memberikan S. Ya, memberikan S. Terakhir, tinggal kita pakai aturan dan introduksi, ya, dan introduksi untuk Q dan S-nya. Tadi kebetulan di kalimat 4 dan kalimat 5 udah ada ya, Q, S. Sehingga kita tinggal pakai aturan dan introduksi pada kalimat 4 dan 5 ya, 4,5 gitu kan, ditulis sebagai Q dan S. Sehingga terbukti tentang kalimat ini tadi, terbukti benar gitu ya. Jadi itu tadi penggunaan dari dan introduksi dan eliminasi serta penggunaan pada negasi berganda yang eliminasi dan juga negasi berganda yang introduksi. Oke, kayaknya itu aja materinya untuk hari ini. Kalau ada yang belum jelas ya ataupun kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada saya. Jadi demikian materinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.